Bangun malam ini banyak orang sudah setel jam tapi tak bangun malam. Tapi selama di sini kita sudah. Makanya kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Jadi kalau tidak direnungkan makna hikmahnya ini, datang naik pesawat, sampai masuk hotel, makan, jalan-jalan, mutar-mutar, lari-lari, belanja, pulang. Apa sebetulnya hikmah dari perjalanan ini? Tapi kalau kita renungkan adalah proses pembiasaan diri untuk bangun malam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu wa mawalah. Para asatiz, guru-guru kita semua, insya Allah panjang umur, sehat badan. Sehingga kita bisa mendapatkan berkah ilmu mereka. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu duyufur rahman, tamu Allah. Disebut dengan tamu karena diundang. Yang mengundangnya Allah Ta'ala, yang diperintahkan untuk mengundang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin, panggillah mereka. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Nanti sesudah engkau undang mereka, mereka akan datang rijalan, berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, naik unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang walaupun dari lembah yang sangat dalam. Lembah yang sangat dalam, dataran bumi yang paling jauh. Ada orang bilang paling jauh itu Jepang, paling jauh itu Korea. Betul, tak salah. Tapi paling jauh yang rakyat muslimnya paling banyak itu adalah Indonesia. Maka banyak ulama mengatakan, datang mereka dari lembah yang paling jauh. Itu sebenarnya mengisyaratkan kepada Indonesia. Kita bukan Arab, kita bukan Persia, kita bukan India. Kita adalah orang yang paling jauh, yang nenek moyang kita tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Orang Afrika nenek moyangnya ketemu dengan Nabi, Bilal bin Rabah. Orang Romawi nenek moyangnya ketemu dengan Nabi, Suhaib Ar-Rumi. Orang Persia nenek moyangnya ketemu dengan Nabi, Salman Al-Farisi. Nenek moyang kita nggak ada ketemu dengan Nabi. Tak ada hadis menyebutkan. Tapi isyarat ke tempat itu ada, tempat yang paling jauh. Mestinya kita paling jauh itu tidak dapat hidayah, na'udzubillah. Tapi buktinya jamaah haji terbesar, jamaah umroh terbanyak adalah dari Indonesia. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia, insya Allah. Sekarang apa yang kita bawa pulang umroh? Itu tema kita. Apa oleh-oleh pulang umroh? Pejamkan mata, sudah terbayang celak, henna, korma, onta, boneka kambing. Itu semua hadiah bagus. Kita disuruh berbagi hadiah. Tahadu tahabu. Kalau kamu berbagi hadiah, kamu akan berkasih sayang. Silakan beli hadiah, nggak salah. Tapi hadiah itu habis. Hadiah yang tidak habis adalah yang pertama, selama kita di sini terbiasa bangun malam. Nah, itu hadiah yang termahal. Di tempat kita mungkin kita susah bangun malam. Tapi di sini insya Allah ada yang bangun jam 2, ada yang jam 3, ada yang jam 4. Ada juga yang hampir azan sholat di pelataran hotel. Itu semua bangun malam itu prestasi. Makanya tidak semua orang bisa siap bangun malam. Tapi kalau sedang umroh, insya Allah. Orang yang payah bangun malam di Indonesia, waktu umroh pasti bangun. Kenapa? Enggak enak sama kawan. Semuanya udah bangun. Masa kita enggak? Ketahuan betul setan kita besar. Itu paling enggak lawan-lawan. Nah, jadi yang udah terbiasa itu di Madinah 5 malam, di sini 5 malam, saya tetap bangun malam. Bangun malam ini banyak orang sudah setel jam tapi tak bangun malam. Tapi selama di sini kita sudah. Makanya kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Jadi kalau tidak direnungkan makna hikmahnya ini, datang naik pesawat, sampai masuk hotel, makan, jalan-jalan, mutar-mutar, lari-lari, belanja, pulang. Apa sebetulnya hikmah dari perjalanan ini? Tapi kalau kita renungkan adalah proses pembiasaan diri untuk bangun malam. Yang sudah bangun malam makin yakin, yang belum bangun malam sudah mulai,
dan tinggal melanjutkan, mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Kalau bapak berangkat istrinya belum, bangunkan istrinya nanti setelah sampai. Kalau ibu berangkat bapaknya belum, bangunkan suaminya. Bapaknya ibunya sudah berangkat sama-sama, maka insya Allah jaga saling istiqomah. Yang belum punya bapak, pulang ketemu bapak yang soleh, yang membangunkan. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang suami, ayqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Wa rahimallahu mra'atan, Allah merahmati seorang istri, ayqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Nah, jadi tidak selamanya suami membangunkan istri. Ada juga yang istrinya membangunkan suami. Sampai mati suami itu nggak bangun-bangun. Tapi dia tetap istiqomah membangunkan. Begitulah kebaikan dia. Nah, jadi proses bangun malam ini, saya termasuk yang payah untuk bangun jam 2. Karena pulang tausiah jam 12. Jadi kalau bangun jam 1, jam 2. Jadi paling tidak bangunnya kalau waktu Indonesia Barat, Riau, 1 jam sebelum azan subuh. Jadi kalau azan subuh di Riau jam 5, bangun jam 4. Nah, Pak Ustadz, kalau saya bangunnya 15 menit sebelum azan subuh, masih bisa tahajud. Penting bangun. Karena waktu tahajud itu dari azan Isya sampai menjelang azan subuh. Adapun jam 2 malam itu adalah waktu terbaik, waktu afdal. Bukan berarti kalau tidak dapat waktu afdal, tidak sama sekali. Itu oleh-oleh yang pertama, bangun malam. Doakan mudah-mudahan yang ceramah ini juga bangun malam. Jangan sampai pas ceramahnya berapi-api. Maka saya usahakan bangun malam. Selama bangun malam di Madinah, di Makkah, tidak satu malam pun saya yang tidak mandi. Pasti mandi. Karena memang itu amalan saya dari dulu. Walaupun terlambat, cepat mandi. Karena setelah mandi itu kita fresh, segar. Jadi kalau ditanya minum suplemen, enggak. Karena dokter ngasih tahu saya, jangan minum suplemen. 20 tahun akan datang, hancur buah pinggang. Saya dikasih tahu. Jadi apa resepnya Ustadz? Bangun malam, mandi. Buat kita segar. Yang kedua, setelah bangun malam, apa yang kita biasakan di sini? Memperbanyak sholat sunat. Cobalah tengok orang di Masjidil Haram itu. Tegak, ruku, sujud. Tegak, ruku, sujud. Karena kalau kita hitung nggak berhenti-berhenti. Pas ditanya sholat apa Pak? Saya pun nggak tahu. Jadi kalau masuk malam, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Masih ada waktu kosong, sholat sunat mutlak. Jadi membiasakan sholat sunat ini bagus sekali. Karena selama di sini kita banyak waktu kosong. Jadi waktu kosong itu mau jalan belanja kaki sakit, hati juga sakit. Jadi bagus banyak sholat sunat. Nah, kalau kebetulan masuknya pagi, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat duha, sholat sunat hajat. Yang kita jarang sholat sunat setelah subuh. Biasanya habis sholat subuh, sholat jenazah, nggak ada sholat ba'diyah, langsung pulang ke restoran. Makan. Nah, jadi sholat sunat ini kita jaga, diperbanyak, dijaga. Saya mengamalkan diri sendiri, saya paksakan diri saya. Saya selalu ulang dalam ceramah, supaya ketika nanti saya tidur malam, hai Abdul Somad, kan kamu yang ngomong ini, masa kamu nggak mengamalkannya? Jadi kalau bangun malam, sholat sunat wudu, kalau tidak di masjid, kalau ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid dulu, habis itu sholat sunat wudu, habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Sujudnya kita di sini lama sekali. Merasakan nikmat sujud. Mungkin di Indonesia kita sujudnya cepat. Karena imamnya juga cepat. Namanya Imam Valentino Rossi. Sini kita sujud lama. Kita menikmati sujud. Nah, sholat sunat ini. Ada orang tidak sanggup sholat sunat tegak. Habis sholat sunat duduk dulu, zikir dulu. Habis sholat sunat baca Quran dulu. Habis itu baru sholat sunat lagi. Nggak apa-apa. Ada yang sholat sunat dulu. Sholat sunat, baru duduk. Sampai zikir tertunduk.
Rupanya itu tidur. Enggak masalah. Selama tidak bersandar, selama tidak telentang, wuduknya tak batal. Walaupun keluar air liur. Walaupun ngorok, selama duduk di lantai, enggak batal. Selama tidak bersandar. Tapi kalau bersandar, atau telentang, atau telungkup. Karena ketika dia telungkup, maka terbuka, naik tulang belakang. Atau dia telentang gitu juga. Selama dia duduk, dalam mazhab Syafi'i, kalau duduk itu, maka tak keluar angin. Bagaimana kalau ragu, Ustaz? Hatta tasma'a sautan au tajida rihan. Jangan kau batalkan sholatmu, sampai kau dengar suara, atau kau cium bau. Tak terdengar suara, tapi bau luar biasa. Dan rasa-rasanya kenal nih punya siapa. itu apa boleh buat wudhu. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan yang kuat tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Jadi kalau yakinnya wudhu, maka kata setan, kau batal, kau batal, kau batal. Selama aku duduk, maka tidak. Aduh, kami selama ini asal tidur dikit wudhu. Bagus, wudhunya sunat. Tajridul wudhu, memperbaharui wudhu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Bangun malam, sholat sunat. Yang ketiga, baca Quran. Biasanya hampir tiap hari, mungkin di Indonesia baca Quran nunggu orang meninggal, yasinan. Nunggu hari Jumat sore. Tapi di sini setiap masuk masjid pasti buka Quran. Kenapa? Rak Quran ada di depan. Waktu kosong masih panjang. Ya buka Quran. Saya baca Yasin pertama untuk almarhum. Baca Yasin kedua untuk almarhumah. Baca Yasin ketiga untuk almarhum nenek. Belum juga azan. Baca lagi Yasin. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Ini hari Kamis, nanti malam. Baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin. Oh, hebat lift ini. Langsung ke ruang. Masya Allah. Jadi enggak apa, Bu. Anggap aja lompat pagar. Membaca Quran paling bagus dari awal hingga akhir khatam. Ke guru dibacakan. Kalau belum membacakannya ke guru, nanti pulang belajar. Dibacakan dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, khatam. Lalu kemudian, kalau tidak sanggup, baca pilihan-pilihan. Surat Al-Muluk, surat Al-Kahfi, surat Yasin. Yang lebih pendek Pak Ustadz, Al-Fatihah. Yang lebih pendek Pak Ustadz, Kulhu. Yang lebih pendek lagi Pak Ustadz, mati aja. Sudah pendek kali itu udah. Kulhu 3 kali. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Jadi jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Di rumah kalau bisa MP3 Quran. Di sini tuh indah sekali. Syekh Mu'aykli, Syekh Bandar Balila, di Makkah Syekh Huzaifi. Jadi kita menikmati bacaan Quran itu, Masya Allah. Nikmat. Sholat subuh tadi, sholat isya, panjang-panjang tuh bacaannya. Nah, jadi itu kenikmatan itu nanti sebelum pulang cari di toko buku yang ada jual CD, mana Imam Masjidil Haram. Lalu kemudian MP3 kita, kalau kita tulis di Google MP3 atau video, tulis Syekh Bandar Balila, Syekh Mu'aykli, Syekh Huzaifi, Syekh Su'un Shurem. Maka itu insya Allah pulang kita yang selama ini lagunya metal, dangdut, koplo, setelah itu berubah. Alhamdulillah Pak Ustadz, CD-CD dangdut udah saya infakkan semua. Jangan. Diinfakkan. Dibakar, dihancurkan semua. Ganti jadi MP3 Quran. Tapi anak-anak kan mau nonton kartun di rumah. Anak saya nonton kartun juga. Nonton Upin Ipin juga. Tapi suaranya saya kecilkan. Suara kartunnya itu dikecilkan. Yang dibesarkan suara speaker Quran. Jadi anak-anak tetap nonton, tapi telinganya tetap mendengar Quran.
Dari sejak dalam kandungan sampai sekarang, tak boleh non-stop, terus saja dengarkan. Nah, jadi dibiasakan. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u, dengar. Masuk ke otak, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke jantung, masuk ke hati. Mendarah daging dia dalam Quran. Saudara kita yang sedang koma di rumah sakit, dengarkan MP3 Quran. Speaker Quran baca. Untuk menenangkan hatinya. Walladzi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Turunnya ketenangan itu dengan bacaan Quran. La'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Bangun malam, sholat sunat, baca Quran. Yang keempat adalah yang biasa kita lakukan di sini, tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Tak pernah tinggal sholat. Cobalah hitung sendiri. Yang tinggal nggak usah ngaku. Nggak pernah tinggal. Kalaupun tinggal kloter pertama, kloter kedua. Maka jangan heran ada orang Indonesia pulang ngaku di rumahnya, saya jadi imam di Masjidil Haram. Tetangganya heran. Rupanya terlambat masuk masjid, habis itu didorong kawannya, jadi imam, dia maju. Jadi imam Masjidil Haram. Tapi nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Walaupun di depan hotel, walaupun di atas, walaupun di lobi, tentang sajadah, sholat. Tak pernah kita meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Sayang. Rasa sayang tinggal itulah kita bawa pulang. Jangan sampai tinggal. Dulu sahabat Nabi, kalangan salaf, kalau mereka tinggal sholat berjamaah, tinggal takbiratul ihram, takziah berduka citanya 3 hari. Kalau ketinggalan sampai salam, sampai masjid orang sudah salam, 7 hari berduka cita. Jadi kita juga di sini hampir nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Datang, kalau subuh datang jam 4, ada yang jam 3, ada yang jam 2. Kalau maghrib datangnya jam 5. Kalau zuhur datangnya jam 11. Ada yang lebih cepat daripada itu. Nah, itu semua dibela-bela. Bahkan ada sebagian orang merasa kalau nggak sholat, ngelihat Ka'bah nggak afdol. Jadi tiap hari turun ke bawah. Almarhumah mak saya dulu, kalau dia umroh haji, nggak mau sholat yang ngadap dinding, mesti ngelihat Ka'bah. Setiap sholat, dia mesti turun ke bawah. Jadi kalau saya ajak, tak mau. Aku kalau nggak ngelihat Ka'bah, rasa tak sholat. Di sini lah aku bisa ngelihat. Di kampung membayangkannya aja susah. Di sini bisa aku tengok Ka'bah. Nah, itu. Sekarang payah kita kalau mau turun, mesti pakai ihram. Apa boleh buat, pakai ihram lah. Anggap aja pakai helm. Pemeriksaan polisi. Jadi niatnya jangan niat pakai ihram. Niatnya niat pakai helm. Karena kita nggak sedang ihram. Nah, bagi yang mau memuaskan diri dengan ibadah. Sholat berjamaah tidak tinggal. Yang terakhir, yang keempat, yang kelima adalah bangun malam, sholat sunat, baca Quran, sholat berjamaah tidak pernah tinggal. Nah, ini yang terakhir, yang kelima, silaturahim nggak putus. Kadang di tempat kita banyak putus. Di sini, saya duduk sini, sebelah saya ini orang Indonesia, sebelah sini orang India. Orang India. Orang India itu tak ngomong apa, orang Indonesia, tapi mereka silaturahim. Saya udah sanggup. Hebatnya, di tempat kita sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Batak, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Melayu. Nggak ada silaturahim. Di sini beda suku, beda kulit, bisa mereka silaturahim. Yes, gini. Unik itu. Kalau diperhatikan tuh bagaimana mereka bisa duduk bersama, bertanya, salam, berbagi tempat. Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah waktu di Casablanca, ibu kota Maroko. Pas saya lagi jalan-jalan, ketemu sama orang Maroko. Dia tanya, "Menen, dari mana?" Saya bilang, "Indonesia." "Indonesia." Masya Allah. Saya bilang, "Apa? Masya Allah itu apanya?" Kata dia, "Saya sholat di Masjidil Haram. Udah nggak ada tempat. Tiba-tiba orang Indonesia ini minggir, kasih tempat." Orang Indonesia. Ternyata perbuatan kita yang simpel itu
Bagi mereka itu luar biasa. Terus dia bilang, saya sholat sama yang bukan orang Indonesia. Tongkatnya aja saya geser, dia ngamuk. Sampai begitu, berkesan dalam hati dia. Orang Indonesia itu ngasih tempat luar biasa. Dan memang Indonesia itu subur sekali. Semuanya bertumbuh kembang. Semua dikasih tempat. Perampok dikasih tempat. Nah, jadi kebaikan kita ini kita pertahankan. Orang kita ini baik luar biasa. Silaturahimnya itu nggak putus. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kita bawa pulang. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua pasti ketika datang kemari sendiri terpikir mau bawa anak, mau bawa istri, mau bawa suami, mau bawa tetangga, mau bawa saudara. Kita biasanya kalau makan enak, yang pertama kita ingat orang paling kita sayang. Begitu juga saat kita melihat Ka'bah dan tawaf, sa'i, yang terpikir kita adalah orang yang paling kita sayang, yang mau kita bawa. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki, sehingga bisa kita beribadah lagi, insya Allah. Itulah 5 oleh-oleh. Kok cuma 5 Pak Ustadz? Waktu terbatas. Nah, banyak yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Itu yang inti-inti oleh-oleh yang besar-besarnya aja. Itu yang dapat saya sampaikan. Selama dalam perjalanan ini dari Makkah, tawaf, sa'i, pengajian, Madinah. Tentu banyak silap salah, kekurangan saya, ustadz-ustadz, pembimbing, travel. Kami semuanya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudi memaafkan. Bersama kita di Makkah, bersama kita di Madinah, bersama kita di Indonesia. Mudah-mudahan bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Ada apa-apa yang mau ditanyakan, nanti WA-kan ke Ustadz. WA-kan ke Ustadz. Nanti mereka menyampaikan ke saya. Saya jawab pakai voicemail, suara. Ustadz ini begini gimana? Ustadz ini gimana? Mereka sampaikan itu semua. Saya jawab. Saya kadang sedih jalan tuh jawab aja semua. Ustadz minta nama anak, alhamdulillah. Yang nggak bisa ngasih nama istri ya, tidak bisa. Ada juga yang beberapa minta. Hah? Enggak pernah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Di tempat yang mulia, tak jauh kita dari Ka'bah, tanah haram yang dimuliakan Allah. Di masa yang mulia, bulan Rabiul Awal. Di tempat yang mulia, bersama orang mulia, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali ikhwanina saudara-saudara kami, wali ashabina sahabat kawan-kawan baik kami, waliman ahsana ilaina, orang-orang yang pernah berbuat baik untuk kami belum pernah sanggup kami membalasnya, waliman hadarana, semua yang hadir di majelis ini, ampunkanlah dosa kami semuanya ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atik, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji ke Baitullah, supaya bisa kami berumrah bersama keluarga kami ke Baitullah. Allahumma aftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami untuk selalu sholat berjamaah, untuk bisa selalu istiqomah bangun malam, untuk melaksanakan sholat-sholat sunat, baca Quran dan berzikir. Allahumma ja'alna minal mutawasilin, jadikan kami orang-orang yang menjaga silaturahim. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, bukakan untuk kami pintu rezekimu supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Amin. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik,
Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Azillana tahta zilli arsyika, nanti ketika kami mati di padang mahsyar kami bernaung di bawah singgasana arasy-Mu ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana kami di Makkah ini bersama, buatlah kami nanti bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.